Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa berjumpa lagi untuk menggali dan mengkaji ayat-ayatnya pada pagi hari ini. Semoga kualitas interaksi kita dengan Al-Quran semakin bermakna dan mendapat ridhonya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada ayat 6 dan juga seterusnya. Dan tentu saja penjelasan mengenai makna dan juga ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak ini segar terus ya, setiap saya lihat segar terus Pak. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita berjumpa terus ya Pak ya, insya Allah. Dan juga Bapak di tengah-tengah kita ada ibu-ibu pengajian dari An-Nisa, ibu-ibu pengajian Az-Zahra dan juga pengajian Al-Husnah. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semua ibu ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Pak, kita akan lanjutkan ayat 6. Ini semua dari Jakarta? Ini ada yang dari Bandung nggak Bu? Semua dari Jakarta. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan, kemarin kita membahas masalah pernikahan ya Pak ya. Bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, ayat 6 dan seterusnya. Ayat-ayat yang lalu sudah menyebutkan tentang makanan dan anugerah Allah membolehkan semua makanan yang halal. Kebutuhan pangan tersedia. Lalu dia sebutkan kebutuhan fa'ali yang lain, yang merupakan kebutuhan pokok manusia juga, yaitu perkawinan. Kamu silahkan kawin dengan yang baik-baik. Kalau nikmatnya sudah begitu banyak, wajar enggak berterima kasih pada Allah? Wajar. Untuk menghadap Allah dan berterima kasih kepadanya, datanglah ayat kita ini. Hei, makanan sudah siap. Mau kawin, siap. Kebutuhanmu sebagai pribadi, oke. Kebutuhan jenismu untuk mengembangkannya, oke. Sekarang ayo menghadap kepada Allah. Tapi untuk menghadap kepada Allah, perlu juga persiapan. Tempatnya harus suci, badannya harus suci, ada waktu-waktu yang ditentukannya. Nah, ayat kita sekarang ini berbicara tentang kesucian badan menghadapi Allah. Nah, karena itu di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat kita ini berbicara tentang wudu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah berniat untuk bangkit salat, maka cucilah mukamu. Oke? Kita garis bawahi dulu. Kata idza itu digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang akan datang tapi pasti. Kalau kata in, biasa kita terjemahkan apabila atau apa, itu belum pasti. Jika kamu, dan ini pasti kamu akan lakukan, sudah akan bangkit sholat, maka basuhlah, cucilah mukamu. Kenapa Allah pastikan? Karena yang diajak orang beriman. Wahai orang, jadi kalau orang beriman itu tidak ada jalannya tidak sholat. Pasti dia sholat. Kalau dia tidak sholat, diragukan dia beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah
sudah akan bangkit untuk sholat, maka basuhlah, cucilah muka. Kalau ibu pemirsa di rumah ingin bangkit ke suatu pekerjaan, itu terlintas tidak di dalam hatinya, dalam benaknya? Ada terlintas? Itulah niat. Iya kan? Kalau begitu sebelum wudhu harus ada niat. Di sini lantas ulama berkata, oh ini ada niat nih. Jangan, bisa jadi satu orang mandi, atau bisa jadi dia cuci muka, cuci tangan, tidak ada niat, bukan wudhu namanya. Anda harus berniat. Syarat. Idza qumtum ila sholati, kalau kamu bangkit untuk melaksanakan sholat, maka cucilah mukamu. Setiap mau sholat harus wudhu. Setiap mau sholat. Begitu bunyi teks ini. Tetapi Al-Quran itu kita tidak bisa fahami tanpa penjelasan dari hadis. Karena itu ulama lantas berkata, kalau kamu bangkit untuk sholat, sedang kamu sedang tidak dalam keadaan berwudu, maka berwudulah dulu. Atau kalau mau diartikan lain, kalau kamu mau bangkit untuk sholat setelah kamu tidur, wudulah. Ya kan? Ya. Karena tidur menjadikan oke. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah kamu. Wajah itu apa? Muka. Muka itu dari mana ke mana? Masuk telinga enggak muka? Masuk. Nah, ini. Wajib enggak mencuci telinga? Sunnah. Enggak. Nanti kita baca di sini. Ya kan? Muka itu mulai dari akhir tumbuhnya rambut di sini sampai ke dagu sini, sampai dengan dagu. Mulai dari ujung telinga di sini sampai ujung telinga kemari, itu muka namanya. Ada yang berkata muka hanya ini, mata ke bawah. Tidak, muka berwudu. Aksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq, dan tangan kamu disuruh cuci tangan. Tangan itu apa? Itu persoalan, kita akan lanjutkan sebentar. Penasaran ya Bu? Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Di sini Allah menjelaskan bagaimana tata cara berwudu ya Pak ya. Betul. Silakan dilanjutkan kembali Pak. Bagus. Kita tadi bertanya apa itu tangan. Kita suruh anak kita enak cuci tangan dulu. Apanya tuh yang dia cuci? Ini bagus. Kalau tangan bisa luas, bisa sempit. Tetapi di sini ada kalimat yang menunjukkan kalau sampai di sini tidak cukup. Apa itu? Faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, pertanyaannya lagi, sampai dengan siku atau sampai ke siku? Nah, bagaimana sih wuduknya ibu-ibu? Ini saya ingin gambarkan Al-Quran ini menggunakan redaksi-redaksi yang bisa menimbulkan perbedaan. Iya. Nah, ada ulama yang berkata sampai siku. Siku tidak masuk. Ada ulama berkata bahwa sampai dengan siku. Itu lebih aman. Sampai dengan siku. Nah, kita kembali bertanya. Mencuci, membasuh itu dari bawah dari ujung jari-jari ke bawah atau dari ini ke dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Ada, kalau saya tidak keliru, Imam Syafi'i itu berdasar hadis berkata bahwa dari atas ke bawah. Nah, pertanyaan berikutnya, harus digosok
Atau cukup kasih keran air gitu. Beda pendapat lagi ulama. Ada yang berkata digosok, ada yang berkata cukup dialirkan air. Dua-duanya boleh itu, ya kan? Tetapi tentu akan lebih sempurna kalau digosok. Tetapi kalau yang begini bisa juga. Dua-duanya sah ya Pak? Iya, dua-duanya sah. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Cuci kepala, basuh kepala, sentuhkan air di kepala. Ada hal yang berbeda kita lihat. Kalau wajah dan tangan dikatakannya irsilu. Kalau kepala imsahu. Kita tanya dulu, apa itu kepala? Pernah sakit kepala? Pernah ya? Semua kepala atau migran setengah saja. Apa yang dinamai kepala? Beda pendapat lagi kan? Sehingga ada yang berkata bahwa kepala kalau mau dibasuh itu semua kepala. Ada yang berkata seperempatnya udah cukup. Ada yang berkata, Imam Syafi'i punya pendapat, walau tempat tumbuhnya 3 rambut sudah kepala. Itu perbedaan lahir dari perbedaan makna kepala. Dan perbedaan juga lahir dari adanya kata bi, wamsahu biru'usikum. Ada ulama yang tidak ambil air lagi, sisa air yang ini itu yang dia gunakan untuk kakinya, sisa air dari kepala digunakan untuk kakinya misalnya. Tapi itu dalam pandangan Imam Syafi'i itu tidak bisa begitu. Yang jelas beda antara tangan dan kepala dalam hal mengenakan air. Kalau kepala sekedar walau sedikit udah jadi. Kalau tangan itu harus oke, bagus. Sudah ulama semua kok. Alhamdulillah. Ya ini keterlaluan kalau udah tahu ini. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada yang baca wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum. Kalau kita baca wa arjulakum, kaki harus dicuci. Kalau kita baca wa arjulakum, sama dengan kepala, sekedar dibasuh. Dua pendapat. Tetapi kita beranggapan yang lebih baik mencucinya. Dan mencuci itu sampai terkena mata kaki dan tumit itu. Wa arjulikum ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Itu wudu. Baru dia lanjutkan. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu junub akibat hubungan suami istri, akibat baru selesai dari haid, nifas, dan sebagainya itu, maka fattahharu, bersihkanlah secara sempurna, mandi keseluruhan. Fattahharu. Wa in kuntum marda, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat yang tinggi. Waduh, apa ini dari tempat tinggi? Kita sebentar jelaskan. Au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh sentuhan yang keras terhadap perempuan. Kita kembali. Kalau kamu sakit boleh tayamum. Kalau sakit bisa menggunakan air, tetapi penyakitnya bertambah atau dikhawatirkan terlambat kesembuhannya, boleh tayamum atau tidak? Boleh. Saya bilang kan sudah lama.
Bagaimana kalau kita tidak usah terangkan buat ibu-ibu ini untuk pemirsa saja di rumah, oke? Aw ala safarin, atau kamu dalam perjalanan. Yang dari Bandung kemari boleh tayamum. Bagus, kita akan lihat sebentar. Syekh Muhammad Abdu berkata safar membolehkan tayamum. Tapi ini pendapat yang tidak didukung oleh banyak ulama. Kita lihat lebih jauh. Kalau kamu, apakah perjalanan itu perjalanan jauh atau dekat? Ada yang membatasi dalam jarak tertentu 80 km atau 86 km atau 84 atau 82 ke atas. Ada yang berkata pokoknya dalam perjalanan. Orang dari Jakarta ke mana tuh? Ke Cisarua. Ya, berapa kilo aja, apa itu? Auja'a ahadum minkum minal ghaid. Itu Al-Quran memilih kata-kata yang halus untuk menjelaskan sesuatu yang tabu atau tidak ini. Ghaid artinya tempat tinggi. Ada yang mengartikan ghaid tempat yang rendah. Oke, kita lihat. Kalau tempat yang tinggi sulit orang sampai ke sana. Ya. Kalau tempat yang rendah kita tidak bisa lihat apa yang di bawah. Dulu WC-nya itu di padang pasir jauh, cari tempat yang tinggi supaya orang tidak sampai ke sana. Atau bisa juga cari tempat yang rendah, jadi kalau orang jalan tidak lihat. Dia pilih kata-kata halus untuk itu. Baru dia tidak katakan atau kamu datang dari tempat yang tinggi, dia katakan salah seorang dari kamu. So, kalau dia itu sambil bergurau pernah, atau tidak usah lah, kita punya waktu terbatas. Nanti di luar saya ceritakan. Maaf Pak, saya potong dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Kita lanjutkan kembali Pak, ayat 6 dan seterusnya ini. Oke, ayat 6 dan seterusnya. Jadi kalau kamu dalam perjalanan, setelah dari WC atau lamastumun nisa berhubungan dengan pasangan kamu, lamastumun nisa, kamu menyentuh, memegang, halus sekali maksudnya. Di tempat lain dia katakan misalnya Allah setelah kamu menutupinya. Apa sih artinya menutupinya? Al-Quran memilih kata-kata yang halus, yang tidak ini. Falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi. Tidak mendapatkan itu karena memang airnya tidak ada. Tidak mendapatkan itu karena kamu sakit. Tidak mendapatkan itu karena anjing membutuhkan air itu untuk dia minum. Walaupun anjing nih. Kemarin itu ada yang bertanya tentang anjing. Iya. Binatang membutuhkan air. Apalagi manusia butuh air. Kamu mau wudu, kasih dia berwudu. Kasih dia minum. Kamu boleh tayamum. Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'idan. Sa'idan itu ada yang mengartikannya tanah yang bisa ditumbuhi tumbuhan. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang bagus itu adalah yang keluar tumbuhan dari tanah itu. Saya boleh wudhu di sini, tayamum di sini. Sini tidak bisa tumbuh tumbuhan di sini. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ada yang berkata bahwa tanah itu yang penting tanah
pasir boleh enggak? Nah, kalau Syafi'i tidak. Debu boleh enggak? Nah, itu tanah enggak itu? Bukan. Nah, ini semua beda pendapat ulama. Emas boleh enggak? Enggak boleh. Itu sepakat ulama, tidak boleh pakai emas. Itu bukan tanah kok. Itu jadi beda-beda pendapat ulama menyangkut ini. Kita yang penting nanti kita akan lanjutkan, kita lihat baru dikatakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minkum. Maka basuhlah wajahmu dan tangan. Itu berwudu, bertayamum bagaimana? Nah, tangan sampai di sini atau di sini? Nah, Imam Syafi'i berkata sampai di sini seperti berwudu. Imam Malik berkata coba lihat ayatnya. Kalau wudu dia katakan wamsahu wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Tetapi di tayamum dia hanya katakan tangan kamu. Jadi dia hanya sampai di sini. Nah, saya mau beri contoh ini untuk pemirsa. Bertayamum, ada yang berkata sekali pukul, ada yang berkata 2 kali pukul. Jadi kalau saya ini tanah, saya letakkan di sini, ini sekali, mazhab Syafi'i, saya basuh wajah saya. Pukul lagi sekali di tempat yang lain, saya basuh tangan saya, terus begini, ini tidak ini, begini, baru begini. Kalau ada mazhab, dia bilang sampai tangan saja. Oke, sekali tangan, selesai. 2 kali pukulan, ada yang berkata sekali pukulan. Karena memang ayat ini tidak menjelaskan 2 kali atau sekali. Itu merujuk kepada hadis atau merujuk kepada pemahaman. Sama halnya dengan wudhu. Saya mau kembali ke wudhu. Itu kalau Anda berwudhu mulai dari kaki, baru kepala, baru tangan, boleh enggak? Kenapa? Karena tidak tertib. Nah, oke, bagus. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah tidak harus tertib. Tapi lebih logis pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berkata, coba lihat. Ini dia mulai perintahnya itu wajah, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Berurut enggak itu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau dia mau berurut, kepala, wajah, tangan, kaki. Apalagi ada kata-kata famsahu, lalu itulah. Kata Imam Abu Hanifah, ini ayat hanya berkata basuh inimu dan inimu dan inimu dan inimu. Dan itu tidak menunjukkan perurutan. Beda pendapat. Yang ingin saya gambarkan di sini, bahwa kita itu bisa berbeda dalam menganut suatu faham. Dalam menafsirkan Al-Quran, semuanya punya alasan dari Quran. Jadi kita harus toleransi dong. Dia juga ada benarnya. Jangan memonopoli cuma ini yang benar, yang lain salah. Tidak. Itu kalau kita mau beri contoh, itu seperti atau Tuhan dalam rincian agama tidak bertanya 10 berapa tambah berapa? Tidak bertanya 5 tambah 5 berapa? Berapa 5 tambah 5? 10. Kalau 10 berapa tambah berapa? 10 berapa? Tuhan tanyanya begitu. Yang penting saya kira Jadi banyak cara juga ya Pak ya. Kata yamum itu juga kan bisa dengan hanya debu, tidak hanya tanah. Ya, betul. Kita sampai sini Pak. Baik, nanti saya akan beri kesempatan ibu-ibu yang masih penasaran sama Pak Quraish Shihab bisa bertanya. Tapi sabar ya Bu ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Baik, ibu-ibu yang sudah tidak sabar rasanya nih, saya beri kesempatan untuk ibu bertanya.
Silakan Ibu. Setelah mendengar penjelasan Bapak dari ayat 6 tadi, saya ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya kebersihan seperti apa yang diinginkan Allah dengan wudhu. Makasih. Makasih Bu. Iya, kebersihan apa? Ini kita lihat di ayatnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki dengan tuntunan agama, kewajiban-kewajiban ini adanya suatu kesulitan buat kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah menghendaki untuk mensucikan kamu. Nah, kesucian ini kesucian lahir dan kesucian batin. Orang yang mukanya dia basuh, tangannya dia bersihkan, kakinya dia bersihkan, rambutnya kalau kusut ada debu dibersihkan. Itu kan kebersihan, kesucian. Tapi itu kesucian lahir. Yang tidak kurang pentingnya, atau bahkan yang lebih penting adalah kesucian batin. Nabi mengibaratkan wudhu itu seperti sungai. Beliau katakan, bagaimana kira-kira seorang yang mandi di sungai 5 kali sehari? Dan pastilah kotorannya hilang. Begitu juga orang yang berwudhu 5 kali, dosa-dosanya gugur. Bersih dia. Ada Sayyidina Utsman pernah berwudhu 3 kali, begitu 3 kali, lalu beliau berkata, begini Nabi berwudhu, dan saya mendengar beliau berkata, siapa yang berwudhu seperti ini, maka gugurlah dosa-dosanya. Tentu yang dimaksud dosa-dosanya yang kecil-kecil, ya toh? Dan setiap langkahnya ke masjid itu akan menggugurkan pula dosanya. Jadi kebersihan lahir dan batin itu yang dikehendaki daripada berwudu. Itu juga sebabnya sehingga ulama-ulama berdasar hadis Nabi tidak ingin orang yang berwudu itu mengeringkan air wudunya. Karena air wudu itulah yang akan menjadi cahaya buat yang bersangkutan di hari kemudian. Itu antara lain yang dimaksud dengan itu. Dan itu juga nanti lanjutan ayat ini tadi kita tidak sempat terangkan, wa yutimma ni'matahu 'alaikum, supaya menjadi sempurna, menjadi cukup nikmatnya kepada kamu semua. Saya kira itu, Bu. Baik, silakan Ibu, pertanyaan berikutnya. Terkadang ada orang yang mengkritisi sebuah pandangan tentang ajaran agama Islam, dituduh tidak sami'na wa ta'na. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Baik. Ajaran Islam ini, kalau kita berkata ajaran Islam, bisa berkaitan dengan Al-Quran langsung. Apa yang kita baca ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qumtum ila shalah, itu ajaran Islam atau bukan? Ajaran Islam. Bisa juga diartikan ajaran Islam itu tafsiran kita tadi. Ajaran Islam atau bukan itu? Kita lihat dulu. Sebagai Muslim, kita tidak bisa berkata bahwa Al-Quran salah. Qurannya. Kita sami'na wa ata'na. Tetapi kalau saya berkata penafsiran Anda salah, ya tidak ada masalah dong. Ya kan? Iya. Nah, jadi kita harus dudukkan. Kalau dia berkata bahwa Al-Quran salah, Nabi salah, maka itu tidaklah dia termasuk orang yang menyatakan sami'na wa ata'na terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau yang dimaksud itu ajaran Islam adalah fikih, adalah pendapat ulama tentang ajaran Islam, kita aja tadi sudah berkata tidak sependapat dengan Imam Malik, ya kan? Iya. Tidak sependapat dengan itu, boleh-boleh aja. Saya kira begitu, Bu, ya. Jadi oke.
penafsirannya Pak ya, yang berbeda-beda ya. Ya, penafsiran bisa berbeda-beda. Baik Ibu, silakan pertanyaan berikutnya. Pada akhir ayat 6, Allah menyebut ingin menyempurnakan nikmat setelah memerintahkan kita bersuci. Nikmat seperti apa yang dimaksud ayat tersebut? Terima kasih. Bagus, Bu. Nikmat sekarang begini, ada kita lanjutan ayat ini, ada juga kata-kata wadkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Nikmat kalau dalam bahasa Al-Qur'an seringkali diartikan ajaran Islam. Jadi ada nikmat itu ajaran Islam, itu nikmatnya. Ada lagi istilah di dalam Al-Qur'an na'im. Itu biasanya diterjemahkan nikmat juga. Nikmat yang dengan redaksi na'im itu artinya kesenangan di akhirat. Bukan di dunia. Nah, ada lagi na'ma. Kita terjemahkan nikmat-nikmat juga. Padahal itu kenikmatan duniawi yang kita ini, kesehatan ini segalanya. Itu menurut sementara ulama. Nah, jika demikian dalam konteks wudhu, dalam konteks adanya izin bertayamum, kita bisa berkata bahwa Allah menyempurnakannya nikmat, menyempurnakan tuntunan agama ini, sehingga ada tuntunan berwudhu. Kalau kamu sulit, disempurnakan lagi, ada tuntunan bertayamum. Jadi ini bisa menjadi rincian dari apa yang disebut pada ayat 3, liutim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya cukupkan nikmatku. Agama adalah salah satu dari nikmat Allah yang paling besar. Itu bisa demikian, itu penafsirannya. Kembali lagi pada diri kita, amannya seperti apa ya Pak ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Maidah dari ayat 6 dan seterusnya. Silakan Ibu bagi yang penasaran ingin bertanya. Saya beri kesempatan lagi untuk 2 penanya. Mengapa Al-Quran menyebut koma untuk pelaksanaan sholat? Koma ya? Koma, betul. Bagus Bu. Memang semua ayat-ayat yang memerintahkan atau menguraikan tentang sholat dalam arti sembahyang itu didahului oleh kata yang seakar dengan qama. Aqimus shalah, al-muqiminas shalah. Tetapi kalau salat yang tidak dalam arti ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, itu dia tidak gunakan kata yang seakar dengan qama. Seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena itu maksudnya salawat. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa? Bu, salat itu ucapan dan perbuatan. Tetapi ada orang yang sekedar mengucapkan dan melakukan, tetapi dia tidak menegakkan salat itu. Sehingga kata qama itu berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna. Melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu itu secara sempurna. Kalau dalam salat, rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, sunnahnya sempurna, khusyuknya sempurna. Itu aqimus salat. Karena itu kata Sayyidina Umar, banyak orang yang salat tetapi tidak yuqimus salat. Tidak ada kata qamanya. Allah memerintahkan aqimus salat. Bukan salatlah. Terjemahannya biasa dirikan salat. Ya, mendirikannya itu artinya melaksanakannya secara sempurna. Saya kira begitu, Bu ya. Baik, silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Mengapa Allah
mencontohkan lamasa Anissa untuk batal wudhu, bukan lamasa Arijal. Terima kasih. Bu, malu ndak ibu-ibu kalau dikatakan, oh dia pegang itu laki-laki? Malu ndak? Nah, kalau laki-laki nggak malu, Bu. Laki-laki itu pada dasarnya memburu. Perempuan itu pada dasarnya diburu. Ya kan? Nah, Al-Quran begitu. Dia jaga perasaan wanita ini. Itu sebabnya ibu lihat, kita baca di Al-Quran. Dan ini banyak pertanyaan yang muncul akibat hal-hal semacam ini. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Diperindah bagi manusia kecintaan, kesenangan kepada perempuan. Siapa yang dimaksud manusia di situ? Laki-laki. Nah, bertanya, perempuan tidak senang laki-laki? Senang juga, tapi Al-Quran tidak sebut. Iya kan? Al-Quran sebut ada bidadari, ibu-ibunya mau minta bidadara juga. Tidak perlu disebut. Iya kan? Jadi begitu. Di sini kalau kamu menyentuh laki-laki perempuan begitu, itu sebaliknya otomatis. Itu sebabnya semua perintah Allah walaupun itu redaksinya tertuju kepada lelaki, itu juga otomatis tertuju kepada perempuan, kecuali kalau ada indikator bahwa dia tidak tertuju pada perempuan. Kita disuruh sholat, aqimus sholat, itu laki-laki itu. Perempuan jangan berkata saya tidak disuruh. Jadi ada hal-hal yang oleh Al-Quran dijaga perasaan perempuan supaya jangan deh. Ini agama, ini Allah mau menjaga kesucian, menjaga jangan orang malu. Karena saya kira itu. Begitu halus dan tegas ayat-ayat Allah ya Pak ya. Betul, betul. Kembali lagi masalah wudhu nih Pak. Saya pernah waktu lihat waktu pergi haji, lihat ibu-ibu yang masih memakai kaos kaki. Jadi cara wudhunya itu hanya membasuh kaki dengan melalui kaos kakinya itu. Jadi nggak dibuka kaos kakinya itu, bagaimana Pak? Iya, memang ada dibolehkan orang yang sudah berwudu lantas batal wudunya, atau orang yang sudah berwudu lalu memakai alas kaki yang menutupi ininya, itu ada kemudahan dalam agama, itu dia boleh membasuh atasnya selama dia sudah berwudu sebelumnya, walaupun dia batal lagi. Itu ada yang semacam itu. Baiklah Pak, kita berikan resumenya Pak. Resumenya, saya kira resumenya wudu. Ada satu hal yang kita ingin lihat dalam berwudu, bahwa banyak cara akibat penafsiran yang berbeda tentang wudu. Itu satu. Kita tidak usah mempersalahkan yang berbeda selama dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tayamum juga begitu. Ada yang membasuh wajah sekedar sampai kedua tangan, sampai pergelangan. Ada yang membasuh sampai siku. Ada yang 1 kali pukulan, ada 2 kali pukulan. Semua bisa ditampung oleh ayat ini. Yang ketiga, wudu itu, demikian juga tayamum, bertujuan mensucikan seseorang secara lahir dan batin. Yang ketiga, dengan petunjuk-petunjuk ini Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada umat manusia, antara lain nikmat keberagamaan itu. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Juga terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Begitulah pembahasan ayat suci Al-Quran yang telah memberikan atau memberi gambaran pada kita bagaimana tata cara berwudu dan juga bertayamum dengan benar. Semoga melalui kajian ini kita senantiasa menjaga kebersihan fisik maupun rohani kita, seraya meningkatkan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Nika Kusyarawati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.